Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini Ibu akan menjelaskan kepada materi yang memang mulai membahas tentang antena ya. Baik, kita slideshow dulu. Oke, ini di layar ini kita melihat beberapa jenis antena ya. Nah, mulai dari kiri atas itu ada antena dipole. Di situ ada antena dipole. Oke. Kemudian antena dipole ini bentuknya sangat sederhana. Ya, dia terdiri dari 2 buah batang. Ini jadi ada 2 buah batang, yang mana batang ini tentu terbuat dari konduktor, lalu dicatu di tengah, diberikan sumber di tengah. Jadi ini sumbernya di tengah. Nah, jadi lengan atas dengan lengan bawah itu berbeda polaritas ya. Jadi kalau lengan atas positif, misalnya berarti di sini terdistribusi muatan positif, maka yang di bawah negatif, seperti itu. Nah, tapi karena memang sumbernya itu adalah ini, sumber di sini itu adalah sumber yang bolak-balik gitu ya. Sumber yang bolak-balik, maka nanti lengan atas dengan lengan bawah, pemuatan yang tersebar polaritasnya itu bergantian secara periodik. Jadi setiap setengah periode dia bergantian positif, negatif, negatif, positif, positif, negatif terus, sehingga di sini medan listrik yang dihasilkan oleh antena microstrip oleh antena dipole ini itu medan listriknya berubah terhadap waktu. Nah, medan listrik yang berubah terhadap waktu ini ya tentu akan menghasilkan medan magnet yang berubah terhadap waktu menurut persamaan ini ya, menurut persamaan Maxwell yang kita bahas sebelumnya. Lalu kemudian medan magnet yang berubah terhadap waktu juga akan menghasilkan medan listrik. Jadi di antena dipole ini terjadi perubahan medan listrik dan medan magnet secara bergantian, secara periodik dan terus-menerus ya, sehingga menghasilkan gelombang elektromagnetik. Nah, antena dipole ini nanti kita akan bahas punya kekhasan tersendiri ya, termasuk pola pancarnya atau kita sebut dengan pattern atau pola radiasi, termasuk juga nanti impedansi antenanya seperti itu. Lalu yang kedua ada antena monopol. Ini pun sama, tidak kalah sederhananya. Ini hanya satu batang konduktor ya, yang fungsinya sebagai radiator. Ini seakan-akan nanti kalau kita belajar teori pentanahan gitu ya, atau ground, bahwa seakan-akan antena monopol itu adalah antena dipole yang dilipat gitu ya, yang dilipat ke atas seperti itu. Oke. Nah, lalu yang antara dipole dengan monopol nanti ada karakteristik yang sama, terutama dalam pola pancar ya, sehingga antena dipole dan antena monopol banyak digunakan untuk antena broadcast, contohnya untuk stasiun radio gitu ya, atau juga untuk stasiun televisi yang memang menginformasikan siaran-siarannya itu secara broadcast gitu. Oke, lalu yang ketiga ini merupakan antena Yagi. Nah, antena Yagi ini terdiri dari lebih dari satu elemen. Dari seperti seolah-olah seperti terdiri dari susunan dipole gitu, yang ditempatkan. Nah, ini diatur dengan jarak-jarak tertentu. Jadi jarak antar elemen ini tentu diatur ya. Lalu panjang elemen ini pun diatur seperti itu. Nah, di dalam Yagi ini nanti ada beberapa bagian ya. Ada yang terhubung langsung ke sumber. Jadi ada satu elemen gitu yang terhubung langsung ke sumber, itu biasanya dinamakan driven elemen
Jadi ini yang langsung terhubung ke sumber. Lalu ada antena yang elemennya tidak terhubung ke sumber, tetapi dia berdekatan dengan driven element. Nah, itu yang kita sebut nanti director. Director ini elemen-elemen antena pada Yagi ya, yang tentu kenapa disebut elemen-elemen, karena director itu lebih dari satu. Kalau driven element itu sudah pasti satu. Kalau driven element itu sudah pasti satu, tapi kalau director itu lebih dari satu ya. Nah, director ini sesuai dengan namanya, fungsinya adalah mengarahkan gelombang elektromagnetik atau pancaran gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh driven element, sehingga nanti lebih fokus ke arah depan gitu. Nah, lalu ada satu elemen lagi yang paling belakang ini, kita namakan reflektor. Sesuai dengan namanya, reflektor ini adalah elemen yang tugasnya memantulkan. Jadi antena dipole ini kan dia punya pancaran ke belakang selain ke depan. Nah, oleh karena itu, oleh elemen yang berfungsi sebagai reflektor yang paling terakhir itu akan diarahkan ke depan, sehingga nanti Yagi itu bisa memiliki pola pancar yang barangkali jadi seperti ini ya. Jadi seperti ini ke depan gitu. Nah, seperti ini. Jadi lebih mengarah. Jadi ini lebih mengarah ya. Lebih mengarah. Oleh karena itu antena Yagi banyak digunakan untuk antena point to point gitu. Contohnya antena Yagi itu pada ini ya, sistem komunikasi biasanya antena penerima TV ya. Antena penerima TV di rumah-rumah itu banyak antena Yagi, karena antena TV yang ada di rumah itu ingin menangkap atau menerima gelombang elektromagnetik dari udara ya, dari ruang bebas, tetapi jatah daya gelombang elektromagnetik itu inginnya tinggi gitu, sehingga nanti bisa diteruskan ke sistem pesawat televisi itu sendiri, seperti itu ya. Lalu yang berikutnya adalah antena turnstile. Nah, antena turnstile juga ini banyak digunakan untuk antena penerima TV atau sistem komunikasi CB ya. CB itu apa ya, kepanjangannya Ibu lupa. Jadi yang suka dia terdaftar di Orari gitu ya, di sebuah organisasi yang mengatur tata kelola komunikasi di udara gitu, sehingga nanti frekuensi-frekuensi yang digunakan itu kan karena dia domain publik, frekuensi-frekuensi yang digunakannya itu tidak mengganggu frekuensi-frekuensi dari yang sudah established, misalnya stasiun radio gitu ya, atau stasiun televisi dan lain-lain. Nah, jadi antena turnstile hampir mirip seperti antena Yagi. Dari sisi fungsinya banyak digunakan untuk antena-antena yang point to point ya, karena dia memiliki pengarahan pola radiasi yang lebih tertuju kepada arah tertentu, seperti itu. Lalu berikutnya ada antena log periodik. Nah, log periodik ini ukuran elemen penyusunnya itu diatur sedemikian rupa memenuhi fungsi logaritmik, seperti itu. Nah, ini kenapa disebut log periodik? Log itu berarti logaritmik, periodik itu berarti secara periodik, secara berkala dengan peak scale gitu ya. Ini adalah tujuannya untuk mendapatkan efek bandwidth yang lebih lebar. Jadi anak-anak, di antena itu ada yang dinamakan daerah cakupan frekuensi kerja. Tapi nanti daerah cakupan frekuensi kerja ini akan merujuk kepada sebuah parameter tertentu yang standar. Gitu. Jadi nanti daerah frekuensi mana saja yang memang memenuhi standar seperti itu. Nah, itu nanti kita namakan bandwidth. Nah, antena log periodik itu didesain
ukuran elemen satu dengan yang lainnya itu membentuk fungsi logaritmik, sehingga dengan fungsi logaritmik itu maka antena ini bisa beresonansi pada rentang frekuensi yang lebih lebar, seperti itu ya. Jadi pada prinsipnya antena monopol, antena Yagi, turnstile maupun antena log periodik itu sebetulnya pengembangan dari antena dipole. Seperti jadi cikal bakalnya itu adalah dari antena dipole, seperti itu. Oke. Lalu ada antena loop, seperti namanya, dia membentuk loop ya, membentuk loop, jadi membentuk melingkar seperti ini. Tapi di sini nanti ada 2 buah kutub seperti itu ya. Jadi antena melingkar ini atau antena loop ini dia sama seperti antena Yagi dan antena log periodik ataupun turnstile. Dia banyak digunakan untuk antena yang memang direction ya, untuk antena yang mengarah ke arah tertentu. Tetapi jangkauan antena loop ini dia lebih pengaruh. Jadi antena loop ini mampu menyebarkan pancaran gelombang elektromagnetik itu lebih luas dibandingkan dengan antena Yagi, turnstile maupun log periodik. Nah, karena lebih luas, oleh karena itu antena loop itu banyak digunakan untuk direction finder ya, untuk menemukan posisi-posisi gitu, seperti misalnya di kepolisian ya, di mobil kepolisian kalau zaman dulu itu menggunakan antena whip yang benar-benar keluar di atas atap ya, jadi terlihat muncul gitu berbentuk melingkar seperti itu. Nah, itu tujuannya adalah untuk tim kepolisian itu mencari jejak, misalnya ada kejahatan atau ada orang yang memang diincar, dia menggunakan alat telekomunikasi dan dideteksi dengan antena loop seperti itu. Lalu antena mobil. Nah, antena mobil ini paduan dari antena monopol ditambah dengan adanya lilitan. Di sini ada lilitan kawat. Nah, lilitan kawat ini juga merupakan modifikasi dari antena monopol ya, yang mana tujuannya untuk melebarkan bandwidth seperti itu. Nah, karena apa? Karena dengan adanya lilitan maka nanti antena ini akan menghasilkan energi magnetik yang kuat. Nah, energi magnetik yang kuat ini nanti akan dikontribusikan untuk menghasilkan daya pancar antena yang lebih kuat dibandingkan dengan antena monopol yang dia hanya terbuat dari batang konduktor seperti itu. Nah, antena whip banyak digunakan untuk sistem penerima pancaran FM di mobil ya. Lalu ada antena grid. Nah, antena grid ini juga sama. Antena grid ini sebetulnya merupakan kumpulan dari antena-antena dipole, tetapi dia bentuknya melengkung. Nah, melengkung ini beragam ininya manfaatnya ya. Dengan dilengkungkan ini antena menjadi lebih tahan terhadap goncangan fisik. Karena kalau antena ini ditempatkan di outdoor, tentunya faktor cuaca, faktor lingkungan ataupun faktor alam ini menjadi sebuah hal yang perlu dipertimbangkan. Nah, antena antena grid ini didesain untuk memiliki impedansi yang lebih kuat gitu, sehingga nanti daerah frekuensi yang sesuai dengan sistem dari pemancar ataupun penerima itu akan lebih lebar seperti itu. Dan satu lagi, grid ini juga dimaksudkan agar nanti daya yang diterima kalau dia difungsikan sebagai antena penerima atau daya yang dipancarkan jika antena ini difungsikan sebagai pemancar itu akan lebih tinggi seperti itu. Karena dengan adanya grid-grid yang dipasang, seakan-akan ini menjadi bidang reflektor baru yang akan menguatkan pancaran ke arah depan seperti itu. Lalu jarak antar konduktornya yang bentuk gridnya itu dibuat rapat ya, agar nanti pancaran ke belakang itu dapat diminimalisasi seperti itu. Oke, nah kemudian di sini antena berikutnya ini adalah yang tadi ya.
yang bahasan sebelumnya. Nah, yang antena ini termasuk kategori antena batang ya. Kenapa antena batang? Karena memang terbuat dari batang-batang konduktor. Seperti itu ya. Oke, kita bikin video pendek-pendek aja dulu ya, biar ibu uploadnya tidak terlalu berat ya. Baik, kita coba nanti pindah ke slide kedua, tapi ini kita tutup dulu videonya ya.